Kamu Lin Shuang, kan? Silakan duduk. Terima kasih. Jangan gugup. Izinkan saya perkenalkan. Ini, Xiao Panxi, Xiao Panxi. Bapak Gu. Yang satunya asisten kepala kami, Shumen. Saya Hifei, bagian SDM. Kita hanya ngobrol santai saja. Oke. Saya lihat di CV kamu. Kamu pernah memilih untuk berhenti bekerja. Jadi ibu rumah tangga penuh waktu. Boleh saya tanya, apa yang mendorong kamu sekarang kembali bekerja? Ini untuk anak perempuan saya. Dan juga untuk diri saya sendiri. Saya punya anak perempuan bernama Tingguo. Dia sangat suka hoki es. Dan cukup berbakat. Tapi, meski begitu, saat orang-orang dengar tentang mimpinya jadi pemain hoki es, reaksi pertama biasanya meragukan. Dia sudah tanya ini berkali-kali, dan saya sudah jawab berkali-kali. Tapi saya rasa, saya belum memberinya jawaban yang benar-benar memuaskan. Saya sadar bahwa, mengingat usia saya, dan jeda yang cukup lama, kembali bekerja tidak akan mudah. Anda tanya saya, kenapa saya lakukan ini? Tinggal di rumah dan temani anak saya tumbuh besar. Saya tidak menyesali keputusan saya. Tapi sekarang, saya ingin kembali jadi diri saya dulu. Karena saya ingin mimpi tanpa batasan apapun. Aku harap keraguan yang dimiliki putriku saat ini bisa menemukan jawabannya dalam tindakan ibunya. Menurutku, meskipun Lin Shuang kurang pengalaman kerja, posisi yang kami buka adalah asisten. Pengalaman kerja bisa bertambah seiring waktu. Shumen, aku tidak punya pertanyaan lagi. Menergu, bagaimana pendapatmu? Menurutmu, algoritma deep learning lebih unggul daripada algoritma machine learning? Apa pendapatmu? Maaf, aku belum mendalami teknologi deep learning. Tapi itu juga salah satu alasan aku melamar posisi asisten riset ini. Karena pasti, aku bisa terpapar teknologi terbaru. Jika diberi kesempatan, aku akan berusaha memperbarui pengetahuan teknisku di setiap peluang yang kumiliki, di luar tugas rutinku. Dunia algoritma berubah cepat. Jika profesional 4 tahun, bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dikejar. Maaf, orang yang sengaja meninggalkan karir dan mimpinya tidak cocok untuk Panxi. Selanjutnya, selain itu, yang paling tidak kusukai adalah mereka yang punya latar belakang keluarga bagus, orang-orang yang punya bakat besar dan peluang, tapi tidak tahu cara menghargainya. Dan kamu, Ibu, Geu Oguo. lihat itu. Guo akan meniupnya untukmu. Guo akan meniup. Dan lukanya akan berhenti sakit. Ibu, apakah matamu masih sakit? Benar-benar sudah tidak sakit lagi. Kuo sangat pintar. Kalau Kuo bersama ibu, tidak sakit. Jadi, Guo ingin selamanya bersama ibu. Kuo harus bersama ibu. Oke,
Kuo, waktunya makan. Ayo, ucapkan. Selamat tinggal pada. Ibu, Guo sangat merindukanmu. Nenek juga merindukanmu. Ibu sudah masak? Aku sangat lapar. Bisakah kita makan tanpa kamu? Jangan makan buah yang beli kalian. Jangan biarkan busuk. Mulai sekarang, jangan beli apa-apa. Kalau mau makan sesuatu, kami akan beli sendiri. Gusu. Shuang ada di sini. Kamu. Sudah sampai. Lelah dan pergi istirahat. Meninggalkan Gusu sendirian di sini. Apa baunya itu? Bu, apa yang kamu masak di panci? Ikanku? Kamu bisa main catur? Bisa. Aku harus memanggilmu apa? Namaku Little Apple. Aku Gusu. Senang bertemu denganmu. Halo, Mau main? giliranmu. Apakah kamu bisa memainkan hal lain? Paman, apakah kamu sudah kenal ibuku? Sudah lama ya? Iya. Sudah lama. Bagaimana caranya? Kamu kenal, Paman. Paman, seperti apa ibuku? Sebelum dia jadi ibuku, Lin Xuang yang dulu? Dia keras kepala dan punya kemauan kuat. Selalu mendapat peringkat pertama di kelas saat ujian. Pandai olahraga maupun seni. Ibumu adalah orang paling hebat yang pernah kutemui. bahkan lebih hebat. Darimu ya paman? Bagaimana menurutmu? Suasana akademik di SMA Negeri 2. Lebih baik di sana. SMA 2 adalah sekolah unggulan provinsi. Untuk bisa berhasil di sekolah seperti itu, Halo, kepala sekolah. Maaf, aku. Bisakah kamu kembalikan pesawat kertas itu padaku? Terima kasih. ini Lin Xuang, siswa terbaik di angkatan kita. Mulai sekarang, kalian berdua bukan cuma jadi teman sekelas, tapi juga saingan. Ibumu? Dia jauh lebih hebat daripada aku. Dahulu sekali, dia selalu menjadi. Akhirnya lagi. Guo. Nenek sudah masak. Kepiting besar favoritmu. Ayo makan. Waktunya makan kepiting. Cuci tangan dulu ya. Ayo yuk. Waktunya makan malam. Tinggo kecil betul-betul nyaman di sini. Dia memiliki hati yang luas. Kamu tidak perlu berbohong yang tidak maksud. Hanya untuk membuatnya senang. Kenapa kamu pikir? Apa yang kukatakan tidak tulus? Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku selalu menganggapmu sebagai satu-satunya tujuanku. Lin Xuang yang dulu. Memang orang yang luar biasa yang pernah kulihat. Kamu yang menunjukkan padaku seperti apa bakat sejati itu. Dulu, betapapun keras usahaku, aku tak pernah bisa mengalahkanmu. Sayangnya, kamu dan meninggalkan kariermu. Menghilang. Beberapa bulan terakhir ini, kau benar-benar mengejar banyak pelajaran. Dalam waktu singkat, selain menguasai bahasa pemrograman komputer, kau juga mengisi kekosongan dalam deep learning sebelumnya, dan sistem rekomendasi. Kau juga mempelajari mesin deep learning, dan mengerjakan beberapa proyek eksperimen. Tampaknya kau benar-benar berusaha keras. Masuk ke laboratorium penelitian Pansi. Sangat penting bagiku. Kuharap kalian semua Bisa memberiku kesempatan lagi. Tuan Gu, aku tidak punya pertanyaan lain.
Bagaimana menyeimbangkan karir dan keluarga? Tuan Gu benar. Yang disebut keseimbangan sebenarnya tidak ada sama sekali. Itu hanya soal pengorbanan dan kompromi. Tapi sebelum mengakui fakta ini, aku ingin menjelaskan satu hal. Keluarga terdiri dari semua orang. Pengorbanan dan kompromi seharusnya dilakukan oleh wanita saja. Semua anggota keluarga, termasuk anak-anak, harus memikul tanggung jawab ini. Ketika semua anggota keluarga sudah memikul tanggung jawab mereka dan mulai memainkan peran mereka, maka kompromi dan pengorbanan ini bisa diminimalkan untuk mengurangi pemborosan yang tidak perlu dan berusaha memuaskan semua orang. Ini juga bisa dilihat sebagai pilihan, semacam keseimbangan. Apa yang baru saja kamu katakan sangat masuk akal, tapi yang kamu ungkapkan hanyalah keadaan ideal. Aku khawatir ini sangat sulit diterapkan. Apalagi, pemrograman adalah pekerjaan yang intens. Bahkan karyawan muda yang baru lulus dari universitas kadang merasa kewalahan. Jadi, apa sebenarnya yang akan kamu gunakan untuk membuktikan bahwa kamu mampu? Aku ingin menunjukkan jadwalku kepada kalian semua. Hariku dimulai jam 6 pagi. Kebersihan dan berpakaian. Jam 6.20 aku menyiapkan sarapan dan membangunkan keluargaku. Jam 15 aku mengantar anak-anak ke taman kanak-kanak. Jam 8 aku pergi ke pasar untuk belanja. Jam 8.40 aku kembali ke rumah. Membersihkan meja makan, merapikan pakaian, dan juga menangani beberapa pembayaran dan urusan. Sementara itu, aku juga mengikuti kelas online di ponselku. Jam 12 siang, aku memanfaatkan waktu makan siang untuk memesan beberapa barang kebutuhan. Makan malam. Jam 3, aku pergi ke taman kanak-kanak untuk menjemput anak dan langsung membawanya ke kelas minat khusus. Mendorongnya belajar bahasa, matematika, dan seni. Dan Go, di antara keterampilan lainnya. Saya pulang jam 5 sore untuk masak. Kami makan malam jam 6 sore. Jam 7.30, saya bantu anak mandi dan menidurkannya. Jam 9 malam, saya bersihkan lagi kamar dan siapkan sarapan untuk besok. Kalau anak sakit atau keluarga tiba-tiba datang, jadwal ini jadi jauh lebih rumit. Selain itu, selain manajemen waktu, beberapa tahun jadi ibu rumah tangga juga meningkatkan kemampuan saya dalam mengatur keuangan, memberi dukungan psikologis untuk keluarga, dan koordinasi di berbagai hal. Menurut saya, intensitas dan kerumitan pekerjaan saya dibandingkan dengan syarat kerja programmer pemula seharusnya lebih dari cukup. Di wawancara sebelumnya dan tes tertulis, nilai Anda yang tertinggi. Jadi bisa dilihat, mesin komputasi Anda dan kemampuan teknik dalam pembelajaran mesin sangat solid. Pak Gu, ada pertanyaan lain? Bagaimana kalau tidak lulus wawancara ini? Waktu mulai cari kerja, motivasi saya sederhana, yaitu dapat gaji. Memilih jadi programmer, karena itu keahlian saya. Tapi beberapa bulan ini, susah-susah. Saya mulai ingat. Dulu, sebagai ibu rumah tangga, saya kehilangan diri karena terlalu larut dalam peran itu. Jadi, apakah saya bisa bekerja di Pansi atau tidak? Saya bertekad untuk terus melanjutkan jalan, mencari dan mewujudkan diri saya. Selamat. Selamat bergabung di Lab Riset Pansi. Saya berharap setiap hari ke depan, saya bisa bersinar, daripada hanya diterangi.
Jiang Hai, saya akan mulai bekerja di Pansi besok. Baru mulai kerja. Mungkin akan sedikit sibuk. Akan ada masa adaptasi. Jadi, saya sudah bicara dengan Bibi Deng di kompleks kita. Kalau saya pulang kerja terlambat, dia akan bantu jemput Pingguo. Terima kasih atas semuanya selama ini. Tidak apa-apa. Selamat ya, Kalin Shuang. Tapi kalau begini, bukankah saya tidak bisa bertemu kamu setiap hari? Maksudku, kalau kamu pulang kerja terlambat, jalan tidak aman, saya bisa jemput kamu. Tidak usah. Saya sekarang bawa mobil sendiri. Sangat. Praktis. Kamu sudah membantu. Saya. Jaga Pingguo. Saya. Sudah. Merasa sungkan. Melihat kamu sebagai teman biasa. Dan saya harap kamu bisa mengerti kita hanya sebagai teman. Saya mengerti. Bu, apakah kamu belikan saya permen tongkat pelangi itu? Kamu janji? Tentu saja, masa? Mama. Gagal. Menyelesaikan. Tugas. Yang gua berikan? Ayo. Bagikan. Sama teman-teman. Candy. Kamu sudah gantikan dia. Cepat banget ketahuan. Huang Jiayi. Ini perusahaan. Bukan tempat main-main. Aku nggak main-main. Aku beneran mau belajar dari kamu. Aku udah ahli dunia ini. Tapi akhirnya kamu tetap pilih Mingbo. Ada dua alasan. Kenapa aku pilih Mingbo? Pertama, pengalamannya lebih banyak dari kamu. Kedua, kalau dinas, pasti ada acara minum dan kerja lembur. Lebih enak kalau ditemani dia. Kan dia laki-laki. Jadi, Pak Wei juga rasis gender di kantor. Aku nggak rasis gender di kantor. Cuma, Jadi, bukan aku nggak bisa. Tapi kamu khawatir aku nggak bisa. Aku akan buktikan dengan tindakan. Kekhawatiranmu sama sekali nggak perlu. Lagi pula, kamu juga nggak ada rencana cadangan. Mending kita fokus bahas proyeknya. masalah kamu nyamar. Nanti kita selesaikan di kantor. Makan dulu aja. Tujuan utama dinas kita adalah Jiangnan. Beberapa perusahaan besar di Jiangnan. Kamu kembali dan cek informasinya. Lakukan riset dulu. Juga, kita harus kunjungi beberapa perusahaan, beberapa tempat, atur semua rute, dan kendaraan dari awal. Oke. Lin Shuang, selamat datang di Pansi. Pansi teknologi dulu. Sebagai programmer. Terima kasih. Adalah bagian dari pusat pengembangan, yaitu pusat riset dan pengembangan kami. Pusat RD kami saat ini memiliki lebih dari 180 developer. Seperti kamu tahu, perusahaan kami selalu berfokus pada teknologi. Jadi, pusat RD ini langsung di bawah CEO. Ini area kerjanya. Coba lihat. Oh iya, kamu juga perlu unduh aplikasi kerja. Yang ini, Engine. Engine adalah sistem kolaborasi internal kami di Pansi. Untuk komunikasi kerja sehari-hari, juga permintaan cuti, ganti shift, dan sebagainya. Intinya semua hal terkait kerja bisa diselesaikan di Engine. Kamu bisa pilih kursi dulu. Di sini, yang warna hijau tersedia. Kalau gitu aku pilih yang ini. Cukup bagus. Oke, aku antar kamu. Sini. Ini dia. Baiklah. Oke, aku ada urusan. Cari aku kalau butuh apa-apa. Kalau
Kamu. Wah, halo. Lin. Shuang. Halo. Perhatian khusus. CEO. Ini adalah harta Feng Shui yang terkenal di seluruh pansi kami. Tangkapan yang cukup bagus. Rapat persyaratan produk untuk minggu depan. Semua prosesnya telah disinkronkan ke komputer kalian. Lihat sendiri. Ikuti. Aturan dan peraturan ini dan debat. Setiap government, berkoordinasi sedikit. Oke? Pastikan kalian paham. Bubar. Lin Shuang. Rapat persyaratan produk. Bisakah kamu memahaminya dengan kecepatan yang begitu cepat? Ini tentang meningkatkan efisiensi perolehan informasi. Kamu akan terbiasa setelah mendengarkan beberapa kali. Bubar. Camilan tengah malam dan pijat. Tunjangan lembur perusahaan. Sayangnya, hanya tidak ada waktu untuk menikmatinya. Maaf, Bibi Deng. Tidak masalah. Pergi. Kembali. Tidur. Terima kasih. Maaf, maaf. Pergi dulu. Bahkan, Ya, lihat lagi. desainnya tidak bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada apa? Ada masalah? Tidak ada masalah. Mungkin sulit hari ini. Kita harus merevisi rencana semalaman. Tuan. Wei, saya pikir klien itu sama sekali tidak berminat. Dengan tulus. Bekerja sama. Dengan kami, kita pindah yang lebih baik saja. Tidak ada klien yang mudah dihadapi. Jiai, kamu cewek kaya yang manja. Hidupmu selalu mulus. Tidak pernah mengalami kesulitan. Mungkin sulit buatmu memahami kehidupan pekerja dalam waktu singkat. Tidak apa-apa. Semakin sulit tugasnya, semakin memuaskan ketika berhasil menyelesaikannya. Kamu tidak. Percaya. Sama saya? Ayo coba. Bareng.
bareng kita? Karena dongeng dan dunia nyata itu berbeda. Kadang-kadang orang suka menunjukkan sisi baiknya ke orang lain dan menyembunyikan sisi buruknya dengan senyap. Sebenarnya, saya sama sekali tidak suka promosi dan kenaikan gaji ayah. Kenapa? Karena ayah. Menjadi semakin sibuk dan Lebih sibuk lagi. Semangat tim. kupikir kamu sudah lupa. Baru tadi. Kenapa kamu tidak bertanya ke Pingguo? Jika kamu bahkan tidak menganggap Pingguo sebagai rekan timmu sendiri, apa yang akan sama tim? Pelatih, bukan kami tidak mau menganggap Pingguo sebagai rekan tim. Saya juga mau mengoper puck kepadanya. Tapi dia lari terlalu lambat. Saya punya kekuatan besar. Saya takut saya bisa menjatuhkannya. Sebentar lagi, dia akan menangis. Bilang saya mengganggunya. Pelatih, Anda juga bilang, dalam permainan, kita selalu ingin menang, kan? Kita tidak bisa hanya membuat Pingguo senang karena dia perempuan, dan membiarkannya berbuat semaunya, kan? Saya tidak mau latihan dengan Pingguo lagi. Saya juga tidak mau latihan dengan Pingguo. Saya juga. Saya juga pergi. Lin Shuang, apakah kamu sudah terbiasa? Berusaha keras beradaptasi. Tidak seperti yang kamu bayangkan, ya? Perusahaan perlu menggunakan kecepatan untuk melawan tekanan siklus. Lingkungan kerja akan relatif kompleks. Jadi, untuk jangka pendek, kamu mungkin akan merasa sulit. Tidak apa-apa. Saya cukup senang. Saya tidak takut kerja keras. Ngomong-ngomong, kamu bahas masalah algoritma kuantifikasi ke Pak Choi kemarin. Dia langsung meneruskan email ke Kepala Departemen RD, Pak Hi. Lalu CC saya. Tidak. Saya tidak tahu dia. Kamu tidak perlu menjelaskan ke saya. Pak Hi, kebetulan sedang dinas di Beijing hari ini. Kalau dia pulang besok, pikirkan baik-baik. Bagaimana menjelaskan ke dia? Pakai itu. Bagaimana bisa licik sekali? Saya kirim pesan pribadi untuk laporkan masalah tanpa peringatan apapun. Dia langsung bersikap ke Pak Hi. Nggak ikhlas. Membuat Pak Hi benci saya? Kalau Suman tidak memberitahuku tadi, apa harap kalau aku dipakai sebagai pion? Kamu kan cuma pemula di kantor. Mereka anggap kamu itu mangsa empuk. Tapi kamu juga salah sendiri. Sampai jadi korban. Coba katakan, tidak kesal, ya? Waktu aku kerja di Art dulu, permainan dalam seperti ini tidak terasa. Saat itu ARK masih tahap awal. Karyawannya cuma puluhan orang. Sekarang, Pansi sudah punya puluhan ribu karyawan. Wajar kalau ada yang dekat dan jauh. Ada kelompok-kelompok dan kepentingan terlibat. Hal yang sangat wajar. Dunia kerja
bukan dunia dongeng. Selain punya keahlian dan kerja keras, kamu juga butuh kemampuan beradaptasi. Ayo, bantu aku pikir lagi. Besok Ahi dari RD balik. Harus bilang apa? Mau bilang apa lagi? Semakin salah. Bahkan diam pun tetap salah. Aku sudah tamat. Tanganmu cepat atau tidak? Berdasarkan perjalananku baru-baru ini, aku makin paham kebutuhan klien. Nanti kita rapat terpisah saja untuk bahas. Baik. Seorang rekan mengirim email, melaporkan kinerja buruk dari algoritma kuantifikasi open source. Jadi, sebelum rapat, aku sengaja minta quality assurance untuk menjalankan algoritmanya dan menguji kinerjanya. Hasilnya, masalah yang dilaporkan di email sama sekali tidak ada. Ada apa di sini? Ada apa? Aku tidak tahu. Aku yang mengirim email ke Pak Chai. Awalnya aku ingin berdiskusi dengannya, cara menyelesaikan masalah ini. Tapi Pak Chai lama tidak membalas emailnya. Jadi, semalam aku begadang dan langsung menyelesaikan masalahnya. Soal dia melaporkan. Hal itu, aku sebenarnya tidak terlalu yakin. Daripada melaporkan masalah, yang lebih kita butuhkan adalah kesadaran dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan efisien. Panstone butuh semangat. Pragmatis Lin Shuang. Bukan. Aku cuma melakukan tugas saja. Aku pendatang baru. Prinsipku bekerja sangat sederhana. Tunduk dan bekerja. Angkat kepala dan jadi orang baik. Aku masih banyak kekurangan. Aku harap ke depannya kalian bisa lebih sering mengoreksiku. Pak Chai. Kedepannya kalau ada masalah, jangan selalu berpikir lempar tanggung jawab. Pakai otakmu lebih banyak. Baiklah, kita berhenti di sini. Ayo, Bersulang untuk kebahagiaanmu. terima kasih. Selamat. Kamu jadi terkenal dalam satu pertempuran. Kedepannya, kalau ada yang mau mengganggu di Panstone, mungkin akan agak sulit. Jujur saja, aku harus berterima kasih padamu. Dulu, aku kira kamu cuma coba-coba. Tapi tidak usah, kamu punya caramu sendiri. Menghadapi aturan tak tertulis di kantor. Saya harap di tempat kerja, kamu tidak perlu tahu aturan-aturan yang tak terucap ini. Siapa yang berani menggertakmu? Aku takut. Hubungan antar manusia, ini topiknya. Benar-benar jauh lebih sulit daripada bidang kerjaku. Di tempat kerja, banyak cerita tentang bantuan, tipu daya, dan pengkhianatan. Tapi tahukah kamu, orang yang paling dihormati, seperti kamu, benar-benar mampu, positif, dan optimis. Sur Lin Shuang. Bos He. Aku baru saja melakukannya. Melakukannya dengan baik. Pergi ke universitas yang kuliah. Tentu saja. Aku dengar dari HR Ju Xiaoqing. Kamu diatur khusus oleh Xiaogu untuk mengikuti kuliah. Aku diatur oleh Gusu. Baiklah, kalian. Lanjutkan. Tuan He, hati-hati. Baiklah. Ada apa? Ada apa? Dengan Ge. Su ini? Mau dari aku apa?
sebaiknya pulang dan istirahat. Baiklah, Tuan Gu. Aku belum selesai menulis. Sudah aku simpan untukmu. Kalau lelah, pulang dan tidur. Jangan. Buang-buang. Listrik di kantor. Kamu juga. Mengatur listriknya dan mengatur agar aku ikut kelas. Ada dua alasan kenapa aku bantu kamu. Pertama, kamu anaknya Profesor Lin. Aku gak bisa balas budi baik. Profesor Lin ke aku. Dia cuma berterima kasih kamu. Kayak ngasih bunga pinjaman ke Buddha. Kedua, ini alasan pribadi aku. Sebenarnya, alasan apa? Aku jadi seperti sekarang, Gusu. Sampai batas tertentu. Terima kasih sama kamu. Karena kamu. Kamu saingan di kuliah aku. Yang selalu pengen aku kalahin. Tapi gak bisa, gimana pun caranya. 7 tahun, aku hidup di bayang-bayang kamu. Tahu gak? Buat ngalahin kamu. Aku kuliah di Amerika. Tiap hari di perpustakaan. Sama di lab. Setelah mulai asli, aku anggap kantor kayak rumah. Aku butuh 2 tahun. Membangun startup jadi unicorn di industri ini. Aku usaha Mas, awal ke Jepang dan balik ke Tiongkok. Sebagian besar alasannya, ya biar bisa saingan lagi sama kamu. Dan sekarang, kamu. Aku udah bayangin banyak cara. Kita ketemu lagi. Tapi aku gak pernah bayangin keadaan kayak gini. Kamu pernah baca novel silat? Maksudnya apa? Aku udah lakuin semua yang bisa. Latihan jadi jago silat. Cuma buat bisa saingan lagi sama kamu. Sekarang, aku ngerti rasanya jadi yang tak terkalahkan. Alasan aku ingin bantu kamu. Ini karena rasa kagum yang aku punya untuk rival lamaku. Tentu saja, aku juga berharap mungkin suatu hari kamu bisa mendapatkan kelebihan untuk bersaing denganku. Terima kasih. Tapi aku nyaris masuk ke Panstone. Aku masih jauh dari jadi rivalmu. Aku curiga harapanmu mungkin agak sulit terwujud. Tidak apa-apa. Dengan untung, pasti ada rugi. Sama saja. Melihat rival dulu. Sekarang rajin. Bekerja untukku setiap hari. Itu juga kesenangan yang unik. Sayangnya, perasaan ini, kamu takkan pernah alami seumur hidupmu. Kalau kamu tidak kuat, pulang dan istirahat. Tapi kalau performanya tidak selesai, gajinya tetap akan dipotong. Kamu selalu meleset. Kamu harus pulang dan istirahat. Jangan begadang. Lagi pula, usia jadi faktor. Waktu aku di luar negeri, aku sudah dengar tentangmu. Aku Gu Princeton. Kemudian, dia mendirikan Puli Technology. Dan aku selalu jadi partnernya. Masalahnya, selalu jadi nomor 2. Aku sudah dengar itu. Telingaku hampir tumbuh kapalan. Itu semua berita lama. Kenapa dibahas? Sedangkan kamu, aku dengar orang di Panstone memuji kemampuan bisnismu yang luar biasa. Ternyata kalian partner lama. Tak. Heran. Ada chemistry yang bagus. Aku suka Gusu.
cocok. Dia tidak cukup baik untukmu. Begitukah? Sayanya selama ini, Cuma aku yang naksir. Gusu selalu nolak aku. Memang dia orangnya begitu. Dulu cuma fokus belajar. Sekarang cuma fokus kerja. Waktu kuliah dulu, bajunya cuma 2 set. Hidup cuma modal semangat belajar. Setelah bertahun-tahun. Pacaran aja nggak? Apalagi nikah dan punya anak. Skandal asmara aja nggak ada. Mikirnya sedih juga sih. Setelah dengar kata-katamu, aku jadi ragu. Sama seleraku ke cowok. Bukan. Apa itu istilahnya? Orang yang terlalu berbakat. Pasti punya keanehan karakter. Jujur aja, kalau bisa turunin Gu dari menara gadingnya. Itu bakal jadi hal bagus. Dan masak sup bertahun-tahun. Itu cerita lain. Kayak tragedi. Harusnya cerita inspiratif. Nanti ku ceritain kalau ada kesempatan. Dia fashion, telepon yang barusan kamu lakukan. Bikin mereka panik banget. Begitu dengar bisa kehilangan. Promosi eksklusif kita buat fan festival. Para senior, langsung buka topeng dan konfirmasi kerjasama. Takut ketinggalan kalau telat. Ekspresi mereka bikin aku ketawa. Pas lagi, rapat kita. Jangan-jangan, kamu yang atur? Ketahuan deh, Sudah kuduga. Dea memang ingin bekerja sama. Aku sengaja mengatur panggilan itu. Saat waktu rapat. Untuk mempercepat prosesnya, aku harus menggunakan beberapa trik. Agar pelanggan yang ragu-ragu itu cepat mengambil keputusan. Aku belajar sesuatu yang baru. Itu hanya keterampilan dasar. Kamu masih banyak yang harus dipelajari ke depannya. Langsung tidur saja. Sekarang. Lihat dirimu, begadang terus akhir-akhir ini. Mata kamu hampir. Ada lingkaran hitam. Mau ikut aku? Aku masih ada pekerjaan. Kamu begadang semalam. Tidak istirahat sedikit? Lingkaran hitam ini bisa dianggap cedera kerja. Anggap saja sebagai hadiah untukku. Yang berhasil mendapatkan klien pertamaku. Wangi. Sekali. Enaknya. Pak, Wei, aku? pengen. Makan. Martabak. Bukan? Kalau bukan, Dah. Ini. Setelah kamu tanda tangan ini, aku akan menjadi pengacara. Perceraian resmimu. Mulai hari ini, kita bersama-sama dalam hal ini. Coba melihat situasimu. Secara finansial, berdasarkan keuangan yang bukan, sudah aku tinjau. Gaji suamimu, ditambah pendapatan di luar gaji. Kira-kira, asetnya melebihi 15 juta. Jadi kamu harus dapat setidaknya 7,5 juta. Untuk hak asuh, walau sekarang, kamu punya pekerjaan, kamu masih masa percobaan. Bahkan nanti jadi karyawan tetap. Penghasilanmu, dibandingkan dengan dia, masih ada selisih. Dan sekarang, cukup panjang. Sebagian besar waktu, anak dititipkan ke pengasuh. Kalau orang tuanya mengajukan, bisa mengasuh cucu mereka. Dengan penghasilannya yang tinggi, dia bisa mengubah kelemahan jadi kelebihan kapan saja. Jadi, untuk hak asuh, kami tidak yakin sepenuhnya. Pengacara si. Ada saatnya
Aku sangat takut bercerai. Entah kenapa. Sekarang dipikir-pikir. Sangat takut kehilangan Little Apple. Little Apple anakku. Dia sangat menggemaskan. Beberapa bulan ini, aku kerja keras sekali. Semua. Untuk menjaga anakku. Di sampingku. Jadi, tolong. Kamu harus bantu aku. Jadi sekarang, saranku, kamu harus luangkan waktu untuk kumpulkan lebih banyak bukti. Kau bisa buktikan bahwa suamilah yang bersalah dalam pernikahan. Kamu bisa mengambil inisiatif dalam pembagian harta. Dan hak asuh itu akan meningkatkan faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk mendukungmu. Membuat hakim memprioritaskanmu. Kesimpulannya, dalam penyelesaian perceraian, ini tentang siapa yang memegang lebih banyak kartu tawar di tangan mereka. Jika sampai ke gugatan perceraian, itu tergantung pada berapa banyak bukti yang kamu miliki. Oke, aku paham. Sejak SMP, aku ditinggal orang tuaku ke luar negeri. Belajar sendiri. Jadi, aku terbiasa hidup sendiri sejak dini. Selama aku berkemas, seperti aku membawa rumah bersamaku. Tapi di mana ujungnya? Aku tak pernah tahu. Saat aku merasa kesepian, aku suka pergi ke pelabuhan. Aku tak tahu kenapa. Tapi selama aku duduk di tepi pelabuhan, aku tak lagi takut. Kesepian? Tak bisa melihat seberang. Mereka seperti aku. Aman? Kemudian, saat aku agak lebih besar, aku mengemas koperku dan bepergian sendiri. Yang paling aku suka adalah pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia. Aku pernah ke pelabuhan Rio de Janeiro, Teluk San Francisco, Teluk Patong di Phuket, dan Teluk Fundai di Kanada. Jika ada kesempatan, aku masih ingin melihat Teluk Paradise di Antartika. Kenapa tidak bersama-sama? Aku tidak seberuntung kamu. Aku sudah ke banyak tempat di dunia. Semua karena kerja. Jarang bisa duduk dan ngobrol sambil minum teh seperti sekarang. Sulit merasakan pikiran seorang traveler. Terima kasih. Kalau ada kesempatan, aku benar-benar ingin keliling dunia. Jalan-jalan dan lihat dengan baik. Hidup seseorang sebenarnya cukup singkat. Berlalu dalam sekejap mata. Kita perlu jaga pikiran yang baik untuk hadapi hidup kita sendiri. Lihat. Lihat ini. Lihat itu. Kamu lihat? Kamu bilang, dengan banyak pekerjaan mudah, dia tidak ambil. Dia malah ngotot jadi asisten Presiden Wei. Kenapa ya? Kenapa ya? Ingat nggak waktu itu Presiden Wei marahin dia? Kamu bilang biasanya, sok tinggi. Tapi kalau Presiden Wei ngomong, dia nurut aja. Perjalanan bisnis. Ini, seharusnya Min Bo yang pergi. Tapi dia cuma Singkirin. Dia. Terima kasih. Selamat pagi. Tidurmu semalam gimana? Cukup nyenyak. Aku sudah pesan sarapan untukmu. Silakan pesan apa saja. Aku mau pesan satu hal lagi. Kebaikan Presiden Wei. Jiai. Beberapa hari ini, aku ingin tanya kamu satu hal. Di AR kita yang punya banyak departemen. Kenapa kamu khusus memilih departemen produk? Karena kamu. Karena aku, struktur perusahaan, dan pemahamanmu tentang plus minus manajemen internal, pasti lebih mendalam dari orang biasa. Kedua, setelah kamu naik jabatan, kamu akan jadi wakil presiden termuda di divisi bisnis saat ini. Para eksekutif senior ARK semua memujimu. Efisien dan paham karakter orang. Jadi aku ingin belajar darimu. Tapi pemeriksaan latar belakangmu kurang teliti.
Aku tidak mau mereka direpotkan dalam hidup oleh kesalahpahaman yang tiba-tiba muncul. Aku tidak paham maksudmu. Aku lihat foto yang baru kamu unggah di media sosial. Melakukan ini mudah menimbulkan kesalahpahaman di antara rekan kantor. Ini tidak menguntungkan reputasi pribadi kita. Kupikir ada masalah serius. Aku tidak tahu apa yang bisa disalahpahami. Aku cuma jepret beberapa foto untuk dokumentasi sehari-hari. Lalu bagikan di media sosial. Presiden Wei tidak perlu khawatir. Sudah ketahuan, dia merasa bersalah? Kamu terlalu banyak pikiran. Maaf. Halo, Ayah. Kamu beli tiket pulang ke Jiangzhou sekarang juga. Kalian udah balik? Nanti kita pas aku balik. Halo? Halo? Kamu. Pulang dulu. Aku? Di sini. Di sini, buat. Kamu. Dan lihat. Yang pertama edisi tersembunyi. Coba lihat. Ada 2 kalimat tertulis di sini. Lihat. 2 kalimat ini. Juga yang mau aku bilang ke kamu. Jiang 11. Edisi tersembunyi. Lagi. Kamu tahu artinya apa? 1 dan 100.000. Kamu. Sekarang Dewi Keberuntungan. Edisi. Tersembunyi. Edisi tersembunyi. Lagi. Harus 100%. Aku nggak mau malas-malasan sama kamu. Jiang 11. Aku tahu kemampuan aku sekarang. Nggak bisa kasih kamu hidup yang lebih baik. Tapi kamu harus percaya sama aku. Asal kamu kasih aku waktu. Sebentar lagi. Aku bakal kayak blind box ini. Tunjukin potensi apresiasinya ke kamu. Menurut aku. Bukan. Masalah? Waktu. Udah jelas. Jelas banget. Sekali lihat. Tapi, aku suka banget. Hadiah darimu. Ibu Zhang. Dia datang, dia datang. Jai sudah pulang. Nggak usah, aku bisa bawa sendiri. Ayah, ibu. Kenapa kalian pulang? Nggak bilang-bilang dulu. Ayah? Aku? Kangen banget. Ada. Apa? Kok serius banget? Ini. Baju? Siapa? Apa aku harus resign? Ada kesalahan apa di kerjaanku?
walaupun kamu pemegang saham utama. Nggak berhak pecat aku semaunya. Aku nggak punya hak ini? Ya sudah, tunggu saja. Sekarang urusan Wei Ming DR. Lagi jadi bahan omongan. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Mungkin. Cuma, Salah. Paham. Laki-laki sudah beristri. aku tahu. Ya, nggak apa-apa. Dengar. Ucapannya. Kayak apa itu? Sudah sekolah tinggi-tinggi. Sopan santun dasar aja nggak ngerti? Jai. Ayah ibumu menyekolahkanmu ke luar negeri sejak kecil. Tujuannya biar kamu dapat prestise dan wawasan luas. Tapi kamu malah belajar gaya barat. Kebebasan tanpa batas. Dengarkan ayahmu. Tinggalkan Ark segera. Dan putuskan hubungan dengan pria itu. Belajar. Sejak aku berusia 12 tahun. Kalian berdua berhenti peduli padaku. Sekarang tiba-tiba kalian muncul. Dan menyuruhku untuk patuh. Maaf. Sudah terlambat. Aku sudah dewasa. Lihat dirimu sendiri. Bisa mengatakan hal seperti itu. Membuktikan kamu masih anak-anak. Jai, ibu, dan ayah tidak akan menyakitimu. Jangan gegabah. Lakukan denganmu. Tidak apa-apa. Dengarkan aku. Aku tidak akan membiarkanmu. Bersama Wei Ming. Aku tidak butuh persetujuanmu. Apa kamu tidak punya rasa malu? Aku masih punya rasa malu. Terus terang saja. Yang lebih kamu pedulikan. Tetap wajahmu sendiri, kan? Pernahkah kamu peduli padaku? Kalau begitu aku beritahu. Aku hanya akan bersama Wei. Ming. Tunggu dan lihat saja. Harus membujuknya pelan-pelan. Tidak bisa terburu-buru. Siapa itu? Ini aku. Kenapa kamu di mobilku? Bukankah? Kamu numpang? Aku baru saja pulang kerja. Aku. Lebih baik menambah. Pendapatan bisnismu. Sedikit. Apa? Ada masalah? Tadi. Ada lebih dari 100 orang yang antri untuk taksi. Lagi pula, aku tidak menyiapkan untuk menginap semalam di kantor. Setelah pukul 11. Tarifnya naik 3 kali lipat. Dan aku masih akan butuh jalan. Apakah kamu bisa menerima itu? Kamu masih mau berbagi mobil? Kalau gitu cuma bayar kamu. Tarif 1,5 kali lipat. Ayo jalan, sopir. Bisakah kita berhenti buang waktu? Ini untuk Gogo. Lihat. Mereka bilang barang ini bisa naik harganya. Jangan dibuang sebagai sampah. Aku tidak akan buangnya. Jam 11. Kenapa kamu pulang kerja selambat ini malam ini? Bukan karena Sio mesum gusu itu yang ngerepotin kamu, kan? Aku kasih tahu kamu, jika ada apa-apa, kamu harus kasih tahu aku. Kamu sama sekali tidak bisa menghadapi kekuatan jahat di tempat kerja ini sendirian. Mereka itu cuma suka orangnya. Takut pada yang keras dan menekan yang lemah. Mereka lihat kamu sebagai target mudah. Mereka sudah sabar untuk membuat kamu menjadi buah kemauan mereka. Kamu harus kuat. Nanti mereka akan berperilaku baik. Mengerti? Yang aku makan. Gusu. Jiang 11. Kita pernah bertemu sebelumnya di ARK. Kalian berdua ngobrol saja. UM. Tuan Gu, terima kasih banyak untuk waktu yang lalu. Jika berbicara di belakang orang, adalah kamu menyatakan rasa terima kasih. Maka kamu sebenarnya tidak perlu melakukan itu. Bukan aku. Aku cuma ngasih lelucon dingin. Pak Gu, kok nggak punya selera humor sih? Kalian berdua lagi ngomongin kerjaan ya? Enggak kok.
Aku rasa Gusu ini baik loh. Memangnya ada apa bagusnya dia? Cuma, dia bisa kasih orang jarak yang nyaman banget. Banyak cowok, lihat cewek cantik, langsung pengen. Terlalu akrab, paling enak. Jaraknya negatif. Tapi Gusu beda. Kamu bayangin, dia ke semua orang juga gitu. Lagi pula, aku belum pernah lihat CEO kita, Ling, antar pulang karyawan biasa. Jalan pulangnya nggak searah sama sekali. Aku rasa dia mau cari kesempatan. Untuk kenal kamu lebih dekat. Dia mau sengaja cari kesempatan buat bikin aku kesal. Kamu nggak ngerti. Dia anak kecil belum dewasa. Di depan, dia usilin kamu. Tapi maksudnya sebenarnya, aku suka kamu. Kakakmu Jiang Hai aja nggak kayak gini. Tunggu dulu, tunggu dulu. Bahas yang lain aja. Tadi ada gosip besar. Di Huang Jie posting momen yang bikin mikir. Di Media. sosialnya. Tebak. Siapa karakter utamanya? Wei Ming. Kedaulatan? Secara internal, dia menekan Wei Ming. Wei Ming ini lebih suka menanggung noda buruk sebagai pengkhianat daripada ragu-ragu untuk menjadi menantu keluarga Huang. Katakan padaku, bukankah kamu peramal? Perjanjian retainer pengacara perceraian. Sudah aku tanda tangani. Si Yu menyuruhku sebelum secara resmi menghadapi Wei Ming untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bukti perselingkuhannya selama pernikahan dan bukti transfer aset. Huang Jie ini wanita manipulatif? Iya, dia memang wanita manipulatif. Tapi bantuan tak terduga ini bisa juga dianggap sebagai bantuan tak terduga. Dengan karakter Wei Ming, kalau bukan Huang Jie, pasti akan ada wanita lain. Air dingin tidak bisa menyeduh teh hijau dengan baik. Kalau dia tidak bersemangat, bagaimana bisa dia naik ke puncak? Seorang raja tetaplah raja. Dua orang di perusahaan. Selanjutnya, ini akan menjadi pertarungan sesungguhan. Halo, Lin Shuang. Aku baru saja turun dari pesawat dan langsung kembali ke perusahaan. Perjalanan dinas kali ini memakan waktu 2 hari lebih lama dari perkiraan. Aku tidak membawa cukup pakaian ganti. Cepat. Bawakan aku. Beberapa pakaian. Aku ada rapat. Di sini. Pukul 10 jam. Tuan Wei, saya pergi dulu ya. Oke, terima kasih. Apakah ini Tuan Wei? Ini pakaian Anda. Terima kasih. Kaosnya semuanya kusut. Anda bisa meminta untuk mengantarkannya ke saya. Apa yang dilakukan? Di rumah sepanjang hari? Tunggu sebentar. Rapat jam 10. Pasti saya telat sekarang. Gimana sekarang? Kesalahan dasar seperti ini? Masuk. Tuan Wei, Ada apa? jas Anda sudah selesai dicuci. Saya khusus memilih sebuah kaos sebagai hadiah terima kasih. Saya, Yakin. Ini akan cocok dengan. jas itu, benarkah? Oke. Ada lagi? Tidak ada lagi. Mungkin Anda harus keluar sebentar. Masuk.
Bagaimana penampilannya? Cocok sekali. Sangat tampan. Terima kasih. Fokus rapat rutin hari ini adalah penerimaan kerjasama antara perusahaan Art dan Pansi. Kita, jadi, pengaturan spesifiknya. Jia yang akan menjelaskannya kepada semua orang. Upacara penandatanganan kita dengan Pansi dijadwalkan pada sore besok. Kemajuan bisnis di masa depan. Miss Wei, kamu yang bertanggung jawab untuk menghubungi media industri. Jangan lupa berkomunikasi dengan pihak PR. Bisa jadi headline. Lin Yu, Da Wei, kalian berdua urus hubungan dengan perusahaan PR. Resepsi ini sangat penting. Pastikan setiap prosedur jelas. Oke. Jiang 11, kamu. Tanggung jawab untuk media dan resepsi di luar venue. Aku akan jadi pasangan MRW. Bersama MRW, tanggung jawab. Resepsi tamu penting. Kalian mulai rapat. Aku ke lokasi resepsi. Oke. Ngomong-ngomong, ingat datang ke aku ambil sesuatu saat pulang kerja. Terima kasih. Makasih. Just. Resepsi? Aku gak peduli bagaimana orang lain lihat. Dari tamu yang diundang kali ini, banyak teman dari sisi ayahku. Sebagai pasangan, dari perspektif etiket sosial, sama sekali gak masalah. MRW mau hindari kecurigaan? Gak ada apa-apa antara kita. Kalau sengaja hindari, justru bikin gosip, kan? Jangan khawatir, aku atur dengan baik. An-An? Ada apa? Kita ambil apa? Oleh-oleh khas. Dia baru pulang dari luar kota, kan? Dia beli hadiah buat semua orang. Kenapa kamu gak di grup? Dia udah mulai cari muka? Kamu gak lihat siapa yang ajarin dia? Pak Wei akan menjadi wakil presiden. Art dan Pansi sudah tanda kontrak lagi. Gak heran dia sangat serius di resepsi ini. Tapi jujur, aku sangat iri sama kamu. Apa? Yang bisa Dirin? Di grup produk spesial itu saling mendukung. Apa? Ada grup produk spesial lain? Iya. Kamu juga nggak di grup ini? Barusan, dia ganti grup produk spesial itu. Jadi grup persiapan. Jai pakai koneksi pribadi buat pinjam pakaian formal dari Demand buat kita. Artinya kecuali Jiang 11. Kita yang lain bisa coba pakaiannya. Haute couture. Aku belum pernah pakai haute couture seumur hidup. Aku juga. Ayo, kita duluan. Niatnya sangat jelas. Kalau kita makan punya dia, pakai punya dia, maka nggak ada yang di perusahaan berani gosipin hubungan dia sama Wei Ming. Dengan kecepatan Joyce, kamu akan bisa lengser dari status Nyonya Wei. Gimana rasanya? Senang? Suami selingkuh. Selingkuhannya. Unjuk. Kekuatan. Itu sebenarnya hal bagus buat aku sebagai Istri. Senjata. Besar. Jatuh ke tangan aku. Eba. Apakah dia akan merasa bersalah? Dan memberiku imbalan yang setara? Jam berapa ini? Baru pulang? Mana Guo-Guo? Dia ke rumah neneknya. Aku agak sibuk. Jadi ku masukkan ke ibu untuk beberapa hari. Sibuk apa saja sih? Baju yang dikirim ke kantorku saja tidak disetrika.
Hal kecil seperti ini tidak bisa ditangani di rumah? Belum sempat bilang. Aku hidup di sebuah perusahaan. Dan sudah mulai kerja resmi. Kamu mulai kerja? Hal seperti ini, kenapa tidak bilang dulu? Urusan kerjamu. Juga tidak didiskusikan denganku. Bisa disamakan begitu? Siapa yang akan? Urusi rumah? Aku tidak mau kejadian. Baju tidak. Disetrika. Terulang lagi, wanita urus rumah. Kalau tidak bisa keduanya, salahkah fokus? Urus rumah saja? Zaman apa lagi ini? Masih pria kerja, wanita urus rumah? Pembagian kerja bukan ditentukan gender. Pembagian kerja mungkin bukan gender, tapi pasti ditentukan oleh kemampuan kan? Selama tahun-tahun pernikahan kita, mana ada pengeluaran sehari-hari yang tidak dikurangi dari gajiku? Besok, Art dan Pansy. Ada pesta koktail penanda tanganan. Kamu sebaiknya ajak Wang Jiai dari perusahaanmu. Awalnya perusahaan mengatur kamu yang pergi, tapi kemudian mereka mengatur ulang. Saya pernah dengar tentang dia di pesta ulang tahun Wei. Katanya dia, gadis muda cantik dan pandai. Yang terpenting, dia Sangat mengagumi dirimu. banyak. Dia, Awalnya bukan dia. Itu Mingbo, aku. itu bagus. Kamu bekerja begitu keras. Asisten wanita lebih teliti. Dan bisa lebih baik mengurus kehidupanmu. Kalau begitu aku bisa tenang. Tidurlah lebih awal. Aku masih ada sedikit pekerjaan. Sayang. Aku tidak keberatan kamu pergi bekerja. Aku hanya khawatir tentang kesehatanmu. Kalau merasa lelah, cepat mundur dari pekerjaan itu. Tidurlah lebih awal. Berhenti lihat HP MU. Apa yang kamu lakukan? Lagi siap-siap mau tidur. Tuan Gu, Laporannya akan selesai ditulis sekitar. seminggu lagi. Aku bukan bintang. Juga tidak. Berlaku dengan Kenapa harus repot-repot? Memikirkan. hal-hal. Sepele. Ini? Kalau begitu. Untuk pesta koktail penandatanganan. Dengan Art malam ini. Kamu tidak berencana memakai ini kan? Kalau tidak, apalagi? Kalau kamu pulang kerja lebih awal hari ini. Ingat. Untuk memanggilku. silakan masuk. Duduk di mana saja. Ya ampun. Mau minum apa? Apa saja boleh. Lumayan. Hidup santaimu cukup berwarna. Kesenangan orang dewasa. Air putih boleh? Boleh. Kesenangan orang dewasa. Juga termasuk ini. Metode bubuk bebek karet. Belum pernah dengar? Sudah dengar. Tapi ini. Pertama kalinya. Aku melihat. Digunakan. Langsung. Bahkan bisa kontak mata denganmu. Lakukan. Untuk inspeksi kerja, Ngomong-ngomong. Di mana lemarimu? Cuma ini.
Ini cuma koktail. Perlu serius banget? Bukannya Zuckerberg juga pakai kaos? Dan jeans? Tapi itu di luar negeri. Kamu di Tiongkok. Sesuaikan pakaian dengan acara. Adalah etiket paling dasar. Yang kamu pakai sekarang. Sangat tidak cocok. Dengan standar koktail art. Ini boleh kan? Cuma rasanya. Masih kurang sesuatu. Ada cukup banyak orang penting di sini hari ini. Nanti aku perkenalkan beberapa. Ini Bapak Pang. Halo, sabar dulu. Baik, saya dengan Anda. Halo. Ini kartu nama saya. Bapak Pang, Senang bertemu denganmu. Saya sangat menantikan. bisa bekerja sama denganmu. Lebih bisa. Tentu. Jiai sudah bercerita tentangmu. Saya juga nanti kesempatan untuk bekerjasama. Dia benar-benar mencuri perhatian semua orang. Membuat Tuan Wei jadi latar belakang manusia saja. Dia benar pikir ini adalah wajah pemberian penghargaan yang terakhir. Dia benar-benar menganggap dirinya adalah seorang bintang. Di sini, Tuan tua, Tuan Wei. Tunggu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Sudah lama tidak bertemu. Bukankah kalian yang mengundangku? Lihatlah. Dirimu, kamu sudah bertambah. Berat badan. Tuan Wei. Kalian sudah pernah bertemu kan? Apa saya pernah bertemu dengannya? Oh, iya, pernah bertemu. Jangan terburu-buru. Jangan saya pernah kalian. Ini Huang Jiai dari Arkami. Ini temanku, Tuan Huang. Sebenarnya. Ayo, mari kita bersulang. Ayo pergi. Dia cukup cantik. Tuan Wei, kenapa kamu tidak membawa istrimu? Kamu masih tidak mengerti ini? Ayo pergi. Tuan Zhang. Apa yang kamu bicarakan di sini? Tidak apa-apa. Bukankah kita sedang memujimu saja? Kamu perlu menurunkan harganya sedikit lagi. Tidak masalah. Kau adalah bosnya. Saya pergi duluan. Tuan Wei. Apakah semuanya berjalan lancar? Semuanya baik-baik saja. Hanya saja Jiang 11. Nggak bisa bedain. Tugas penting sama nggak penting. Aku udah kirim pesan ke dia. Tapi dia belum balas. Jiang 11 ini. Nantilah bagus. Gu dari Supanshi mana? Gu Su bilang. Dia ada telepon. Baru aja selesai. Mungkin dia agak telat dikit. Udah komunikasi. Sama tim PR. Besok pasti jadi berita utama. Kerja bagus, pertahankan. Oh ya, makasih ya buat bajunya. Makasih. Makasih buat. Bajunya. Sama-sama, Pak. Ge. Oke. Tolong. Tunggu. Sebentar. Lin. Pak. Gu. Udah. Datang. Kita siap mulai. Oke. Ayo mulai. Pak Gu, Pak Wei. Untuk merayakan kerjasama antara Art dan Panci. Bisa nggak kalian berdua foto bareng? Boleh. Selamat kerjasama, Pak Gu. Jiang 11, ikutan dong.
Sini, Pak Gu, lihat ke sini. Bagus. Senyum. Cheese. Bagus.